Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kita masih tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Untuk hari ini teman-teman kita akan belajar 2 pembelajaran ya. Tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Muatannya adalah bahasa Indonesia, menyimpulkan informasi teks laporan hasil pengamatan. Tujuannya adalah setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibaca, siswa mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Adapun IPA, masih perkembangbiakan hewan atau tumbuhan. Nah, tujuannya adalah setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan dengan detail. Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Pertama-tama, untuk hari ini kita akan ke materi IPA. Apakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan? Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, perkembangbiakan secara generatif yaitu melalui penyerbukan atau perkawinan. Ini dibantu oleh kupu-kupu, sehingga akan menjadi buah. Nah, buahnya nanti bijinya yang ditanam. Itu adalah perkembangbiakan secara generatif. Nah, teman-teman, ada pula perkembangbiakan secara vegetatif atau buatan. Di sini ada dengan cara bantuan manusia ya, teman-teman tentunya. Ini adalah dengan cara dicangkok. Iya, seperti ini dicangkoknya. Nanti dia akan tumbuh tanaman baru di batang yang dicangkok. Kemudian yang keduanya adalah setek batang. Nah, batang ini dipotong. Kemudian batangnya yang ditanam, akhirnya tumbuh menjadi pohon yang baru. Yang ketiga adalah dengan cara menyambung. Jadi ada 2 pohon yang disambungkan seperti ini ya. Ini sudah menyambung dan akhirnya tumbuh tunas menjadi pohon yang baru. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Namun untuk kali ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif yang alami. Artinya tanpa bantuan manusia. Ini yang pertama adalah akar tinggal. Ya seperti jahe ya, contohnya ya. Ini umbi lapis, ini adalah bawang merah. Kemudian umbi batang, apa yang ditanam batangnya? Ini adalah tanaman singkong ya. Kemudian umbi akar, ini wortel. Teman-teman pasti sudah hafal karena sudah sering ya, sudah pernah kita pelajari tentang ini. Adapun yang ini adalah dengan cara tunas adventif, artinya di setiap tunas itu akan tumbuh akar-akarnya. Nah, ini namanya adalah pohon cecor bebek. Sementara ada yang namanya spora. Jadi di balik pohonnya itu ada spora-spora yang nanti akan menjadi tumbuhan baru. Ini biasanya ada di pohon pakis atau pohon suplir. Kemudian ini dengan cara geragi. Nah, ini seperti ini. Geragi ini dia batangnya dirundukkan. Akhirnya dia akan tumbuh tanaman yang baru. Nah, seperti ini ya teman-teman. Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Baik teman-teman, sudah paham ya? Oke, teman-teman kita lanjut ya. Nah, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Ya, nah poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Nah, teman-teman, poster ini biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah untuk dibaca. Tugas teman-teman kali ini adalah membuat poster. Ini contohnya ya teman-teman, membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Silahkan teman-teman dikerjakan. Halaman 138. Iya, selamat mengerjakan. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi bahasa Indonesia. Menilai kesimpulan yang baik. Baik, kesimpulan yang baik itu apa? Yang pertama, berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisannya apa? Kemudian yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Jadi diterangkan dulu, baru apa ini yang umumnya, apa generalnya ya dari apa yang telah kita buat. Kemudian menggunakan kosakata baku. Dan yang kelimanya adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci, teman-teman ya, dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi, tugas teman-teman di halaman 138 nanti membuat kesimpulan yang baik. Yang seperti ini yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita masih lanjut ya, tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-4, yaitu Bahasa Indonesia. Menyimpulkan informasi teks laporan hasil pengamatan,
Tujuannya adalah setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. Adapun PPKN masih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya adalah setelah berdiskusi, siswa mampu membuat komik terkait tentang peduli tumbuhan dan hewan. Baik, kalau tadi teman-teman di pembelajaran sebelumnya adalah membuat poster, sekarang teman-teman membuat komik. Baik ya. Kita lanjut ya teman-teman. Menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sila dan sesuai dengan sila Pancasila. Nah, komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata atau dialog. Nah, teman-teman seperti ini ya, teman-teman tahu ya. Komik itu adalah gambar-gambar, nih ini ada 4 gambar. Di sini ada yang namanya balon kata. Berarti balon kata itu berisi tentang kata-kata yang dialog anak tersebut nih gambarnya ya. Dia lagi berbicara apa ya, di sini lihat. Oke. Nah, kemudian tugas teman-teman apa sekarang? Kali ini kemukakan pendapatmu tentang penerapan pelaksanaan nilai-nilai yang sesuai dengan sila Pancasila. Di halaman 142. Mudah bukan? Iya. Silahkan dikerjakan. Berikutnya, ke materi bahasa Indonesia. Nah, bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Iya, jadi bunga nasional Indonesia itu adalah melati putih, betul. Iya, betul ya teman-teman. Nih, melati adalah bunga nasional bangsa Indonesia. Ayo jaga kelestariannya. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai. Disambung dengan tangkai bunga. Nah, teman-teman, tugasnya kali ini mudah sekali. Ya, teman-teman hanya cukup menyebutkan pokok-pokok penting yang kamu temui dari kesimpulan yang dibuat tadi, yaitu di halaman 143. Baik, silahkan dikerjakan. Oke, teman-teman, di penghujung pelajaran kali ini, Ibu akan katakan bahwa teman-teman harus jaga konsentrasi ya belajarmu. Harus fokus ya. Kemudian Ibu sampaikan, terima kasih sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Jangan lupa kirimkan tugas-tugasmu di Classroom ya, teman-teman. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.